Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nata Hitusil dengan NIM 2024-34071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikomotorik, kognitif dan afektif, di mana perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis dan memecahkan masalah. Dalam perkembangan kognitif terdapat 6 kemampuan. Yang pertama C1 yaitu mengingat. Contohnya bayi yang berusia 0-3 bulan mengenali suara ibunya dengan cara menangis lalu tiba-tiba tenang saat mendengar suara dari ibunya karena dia mulai mengenal suara tersebut. Kemudian C2 yaitu kemampuan memahami. Contohnya seperti seorang anak yang berusia 2-3 tahun mulai mengenal nama-nama benda, seperti saat ditanyakan mana meja, ia akan menunjukkan gambar meja. Ia menunjukkan pemahamannya melalui tindakan, bukan dengan kata-kata. Kemudian C3 yaitu kemampuan menerapkan atau meniru. Seorang anak pada usia 2-3 tahun akan mulai menggunakan sendok setelah melihat cara makan orang tuanya, dan tanpa disadari ia akan mulai makan sendiri tanpa disuapin. Kemudian C4 yaitu kemampuan menganalisis. Contohnya seorang anak yang berusia 4-5 tahun mulai mengelompokkan benda-benda yang berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran, seperti ia mulai membedakan mana sayur dan mana buah. Kemudian C5 yaitu kemampuan menganalisis. Seorang anak, contohnya seorang anak yang berusia 4-5 tahun mulai memilih mainan favoritnya dan menjelaskan alasannya, seperti ia ingin mainan favoritnya seperti mobil karena rodanya bisa berputar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu C6 yaitu kemampuan mencipta atau berkreasi. Contohnya anak yang berusia 4-5 tahun menggambar bebas sesuai imajinasinya, seperti ia menggambar robot pelangi yang dia beranggapan bahwa robotnya itu bisa terbang ke bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemampuan yang kedua yaitu kemampuan afektif, di mana kemampuan afektif mencakup sikap, nilai, emosi, dan respon emosi terhadap sesuatu. Dan dalam taksonomi afektif menurut Krathwohl ada 5 tahap perkembangan sikap, yaitu A1 yaitu tahap menerima, di mana dalam perkembangan afektif tahap menerima mulai muncul sejak dini, bahkan sejak usia 2-3 tahun. Dan dalam usia tersebut anak mulai memperhatikan suara atau ekspresi orang tuanya saat berbicara. Contohnya anak akan diam ketika orang tuanya berbicara dengan nada yang serius. Kemudian A2 yaitu tahap menanggapi, di mana pada usia 4-5 tahun anak mulai memberikan respon sederhana terhadap situasi, instruksi, atau perasaan orang lain. Contohnya seperti anak mulai menyanyi dan menari ketika gurunya memutar lagu anak-anak. Kemudian A3 yaitu tahap menilai, di mana anak pada usia 7-8 tahun mulai menghargai nilai tertentu dan menunjukkan bahwa ia memilih untuk mengikuti nilai tersebut meski tanpa disuruh. Contohnya seperti anak yang mengembalikan barang yang bukan miliknya tanpa disuruh, dan ia berpikir bahwa hal yang dia lakukan itu benar. A4 yaitu tahap terorganisasi, di mana anak pada usia 10-12 tahun yang mengutamakan nilai kejujuran. Contohnya seperti ia memilih untuk jujur meskipun ia tahu bahwa akan dimarahi oleh orang tuanya. Yang terakhir yaitu A5, di mana tahap karakteristik, di mana anak pada usia 12 tahun ke atas yang memiliki nilai yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya dan sikap tanggung jawab. Contohnya anak yang menjadi teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan psikomotorik, di mana kemampuan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik seperti menulis, menggambar, atau memainkan alat musik. Dalam kemampuan psikomotorik ada 5 tahap perkembangan psikomotorik, yaitu P1 yaitu tahap imitasi. Dalam perkembangan psikomotorik, tahap imitasi berkembang sejak usia dini, terutama pada masa kanak-kanak. Contohnya, anak pada usia 0 sampai 1 tahun mulai meniru gerakan sederhana seperti menggerakkan tangan dan menepukkan tangan. Yang berikut P2 yaitu tahap manipulasi. Dalam perkembangan psikomotorik, tahap manipulasi berkembang secara nyata pada usia 3 tahun. Contohnya, pada usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai menggunting lurus dan melingkar, serta meronce manik yang besar. Selanjutnya P3, tahap presisi, di mana tahap tersebut dicapai pada usia 7 tahun ke atas, saat kemampuan motorik halus dan koordinasi anak sudah mulai berkembang cukup matang. Contohnya, anak yang berusia 7 sampai 8 tahun yang mulai menulis rapi dan koordinasi di garis buku dan menggambar bentuk teratur tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian P4 yaitu tahap artikulasi, di mana tahap tersebut biasanya mulai berkembang saat anak berusia 10 tahun ke atas atau ketika anak sudah mulai menguasai perkembangan motorik dasar. Contohnya, anak yang berusia 10 sampai 12 tahun yang bermain alat musik sambil melihat notasi dan mengikuti iramanya. Yang kelima yaitu tahap naturalisasi. Dalam perkembangan psikomotorik, tahap ini biasanya dicapai setelah latihan insentif dan pengulangan dalam jangka yang lama, sehingga jarang muncul pada usia dini. Contohnya seperti anak yang berusia 13 sampai 15 tahun atau awal remaja, mengetik dengan 10 jari tanpa melihat dan bermain alat musik dengan lancar tanpa berpikir nada. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.